Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Saya berdoa, setiap kita semakin kuat, semakin militan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di bawah muka bumi ini tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Bahkan kita yang menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, itu juga adalah suatu pemberian Allah dan bukan karena hasil usaha pekerjaan kita. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah, sehingga tidak seorang pun daripada kita boleh memegahkan diri. Haleluya. Saya berdoa setiap hari Roh Kudus terus membawa kita masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Semakin mengenal pribadinya, semakin mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan menjelang hari-hari kedatangannya yang kedua kali. Sebelum kita memasuki untuk merenung akan firman Tuhan lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, hamba percaya bahwa saat ini ada lawatan Tuhan lebih lagi atas kehidupan kami. Ada urapan Tuhan yang menjamah setiap kami dan membawa kami kepada perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang perkasa, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dan bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, siapapun yang mendengarkan saat ini Tuhan, lawatan Tuhan bekerja atas setiap kami. Kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami, menjamah, melawat, dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak terasa kita telah memasuki lebih kurang 6 bulan dengan kondisi dan masa-masa yang secara keadaan boleh dikatakan tidak nyaman, kurang nyaman, disebut dengan masa pandemi COVID. Dan tidak heran kita melihat banyak orang-orang yang cemas, khawatir, takut tentang keadaan-keadaan seperti ini. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang cerah penuh pengharapan. Tetapi bisakah kita menangkap apa yang menjadi maksud Bapa, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam suatu keadaan yang mungkin saat ini tidak enak dan tidak nyaman bagi kita setiap orang-orang yang hidup pada masa-masa ini. Suatu lagu yang saya percaya setiap kita sudah terbiasa mendengarkannya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Semusim telah berlalu dari bulan Maret sampai dengan bulan September ini. Kita melewati masa namanya pandemi COVID. Tetapi kalau kita boleh melihat ke belakang, flashback ke belakang, apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan tidak seperti apa yang sedang kita alami. Artinya bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai pada saat ini kita boleh berdiri tegak. Bahwa Tuhan masih memelihara kita, kita boleh tetap berdiri kuat, sehat, dan kita tetap boleh melewati masa-masa sulit di masa-masa yang lalu sampai pada hari ini. Mari kita renungkan keadaan apakah yang paling sulit yang pernah kita alami. Tantangan apakah yang paling sulit yang pernah kita alami. Sejenak kita merenungkan tantangan, keadaan paling sulit apakah yang pernah kita alami. Dan kalau kita bisa berdiri sampai pada hari ini, kalau saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, semua karena anugerah Tuhan yang memampukan kita masih ada sampai pada saat ini. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap anak-anaknya yang berseru kepada nama Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan tidak akan Tuhan permalukan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya di keadaan-keadaan yang saat ini Tuhan izinkan adalah sebenarnya Bapa ingin setiap kita anak-anaknya datang lebih mendekat kepadanya. Lebih intim, lebih dekat kepadanya, lebih daripada hari-hari sebelumnya, lebih daripada minggu-minggu sebelumnya, lebih daripada jam-jam sebelumnya. Sesungguhnya inilah yang Tuhan kehendaki. Di dalam masa-masa pandemi ini, Bapa ingin kita memiliki suatu hubungan yang intim secara pribadi dengan Dia. Suatu hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bagi kita pada malam hari ini, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh permukaan bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan saat ini berbicara kepada kita bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Adakah kita bersungguh hati kepada Tuhan? Adakah kita datang kepadanya hanya karena mencari berkat-Nya? Adakah kita datang karena kepada Dia karena kita membutuhkan pertolongan Dia? Hanya supaya untuk pekerjaan kita diberkati, hanya supaya untuk kehidupan kita lebih nyaman. Tetapi sesungguhnya Tuhan menginginkan kita datang kepadanya karena kita merindukan, karena kita ingin mengenal Dia lebih dalam, karena kita ingin menjadi anak-anak yang membuat Dia tersenyum, anak-anak yang menyenangkan hatinya. Haleluya. Saat ini pemerintah meminta untuk khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, untuk masyarakat yang berada di DKI Jakarta untuk mengadakan suatu PSBB skala besar, artinya tidak bisa leluasa atau seperti biasa pada umumnya. Tempat-tempat ibadah banyak yang ditutup. Tentunya sekarang ini ibadah secara online, tidak bisa bertemu secara seperti biasa. Sesungguhnya apakah yang Tuhan izinkan? Sesungguhnya apakah yang Tuhan inginkan dalam keadaan seperti ini? Tuhan mau, Bapa mau, setiap kita anak-anak Tuhan memiliki suatu hubungan pribadi dengan Dia. Terkadang dalam suatu ibadah, perkumpulan, rame-rame, yang mungkin malas, yang mungkin keadaannya lesu, yang mungkin keadaannya datang ke gereja beribadah karena terpaksa, mungkin diajak pasangan, mungkin diajak pacar, mungkin diajak mama, papa, orang tua. Dan kemudian melihat orang yang bergembira, bersuka cita melompat, lihat worship leadernya penuh semangat, lihat singernya cantik-cantik, tampan-tampan. Untuk anak-anak remaja itu menjadi suatu daya tarik untuk pergi beribadah. Tetapi keadaan saat ini seperti keadaan lockdown. Dan setiap orang beribadah lewat media sosial, mungkin lewat Zoom, Google Meeting, atau Facebook. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kita memiliki suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Suatu persekutuan intim dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata pada saat ini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Adakah Tuhan mendapatkan saya? Adakah Tuhan mendapatkan Bapak Ibu? Adakah Tuhan mendapatkan kita semua saat ini yang bersungguh hati mencari Dia? Yang bersungguh hati memanggil Dia bukan karena kita ingin hanya supaya kita diberkati, tetapi karena kita ingin mengenal Dia. Bahwa kita ingin mengungkapkan, ingin menyatakan, mengekspresikan, menunjukkan segala cinta kasih kita, suatu pengabdian kita kepadanya oleh kasih-Nya yang begitu besar yang Dia limpahkan bagi kita. Bukan Tuhan tidak bisa menolong atau memulihkan keadaan masa-masa pandemi ini secara tuntas. Bukan Tuhan tidak sanggup untuk membuat segala sesuatunya normal kembali. Tuhan sangat sanggup. Tuhan sangat mampu untuk membuat segala sesuatunya normal kembali seperti pada mulanya.
Mari kita bayangkan bagaimana saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan dengan gagah perkasanya membawa bangsa pilihannya ini. Bagaimana Tuhan dengan gagah perkasanya memberikan, melindungi umat pilihannya, bangsa pilihannya pada siang hari dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Memberi makan roti mana setiap pagi, telur puyuh. Dan bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan sangat sanggup untuk memulihkan keadaan dunia ini. Tuhan sangat sanggup untuk menyembuhkan keadaan-keadaan yang saat ini merisaukan, menakutkan. Tuhan sangat sanggup untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi saat ini Tuhan mau untuk kita datang kepadanya lebih lagi. Untuk menaruhkan segala apa yang kita rasakan, segala pergumulan kita, segala beban kita kepadanya. Dan menyatakan keberadaan diri kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Dia. Bahwa hidup kita hanya karena anugerah Dia. Hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Dengan keadaan ini, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apa yang kita dapat tangkap dengan keadaan-keadaan yang sulit seperti ini? Adakah kita mengucap syukur lebih banyak, atau kita bersungut-sungut dan mengeluh? Tuhan mau dengan keadaan yang diizinkan seperti PSBB seperti ini lagi. Tuhan mau kita dilatih. Ini adalah sekolah kehidupan bagi kita anak-anak Tuhan untuk melatih sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang kukehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengucap syukurlah sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bersuka cita saat mungkin beras tidak ada, saat mungkin uang sekolah anak belum terbayar? Bagaimana kita mau bersuka cita saat pasangan kita di PHK dari pekerjaan mereka, saat seorang suami tidak bekerja dan istri tidak bekerja, anak-anak banyak? Bagaimana kita mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa? Bagaimana kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Tuhan mau untuk kita hidup dalam kebenaran dan hidup menjadi saksi-saksi Tuhan di masa-masa krisis seperti ini. Menjadi saksi, menjadi berkat di keadaan yang nyaman sangat mudah. Tetapi Tuhan mau dalam keadaan yang seperti ini menjadi saksi Tuhan di kondisi yang suatu keadaan yang krisis itu tidak mudah. Tetapi itu orang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi saksi Tuhan di tengah keadaan yang tidak nyaman seperti ini. Haleluya. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anak Tuhan? Supaya kita mendapatkan suatu terobosan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat kesempatan dalam keadaan krisis ini. Apa yang menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Begitu banyak orang-orang yang sedang sakit. Begitu banyak orang-orang yang menjadi orang-orang yang takut dan khawatir dan cemas. Kita sebagai orang percaya, disinilah Tuhan menginginkan kita menjadi saksi bagi orang-orang yang sedang menghadapi suatu keadaan tekanan yang luar biasa. Bagaimana Injil dapat kita beritakan dengan sederhana, sehingga di dalam segala keadaan, di dalam segala kesempatan, firman Tuhan, Injil keselamatan, berita keselamatan itu boleh kita sampaikan. Tuhan mau dalam keadaan seperti ini, kita boleh belajar mengucap syukur dalam hal-hal kecil. Suatu berkat yang mungkin sederhana kita terima, tetapi kita mengucap syukur dan setia untuk berkat, anugerah, dan kepercayaan Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita mau dipercaya Tuhan untuk suatu perkara besar jika hal kecil kita tidak setia. Dan di saat-saat keadaan ini saya menangkap bahwa Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara besar. Banyak orang-orang yang cemas, khawatir. Disinilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa memenangkan jiwa lebih banyak lewat doa-doa syafaat kita. Kita bisa memenangkan jiwa lebih banyak oleh pemberitaan Injil kita dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana kepada orang-orang. Memberitakan kabar baik bahwa ada satu keselamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Yaitu dengan hati kita mempercayainya dan dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Tuhan mau
Kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau di masa-masa pandemi ini kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, saat Roh Kudus kita terima, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Seorang pengikut Kristus harus memiliki kekuatan yang penuh di dalam Tuhan, atau tidak memiliki sama sekali. Tetapi jika kita memilih, kita menjadi orang percaya, pengikut Kristus yang militan, pengikut Kristus yang punya kuasa, maka kuasa itu kita praktekkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga, memenangkan Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakannya. Suatu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita respon, hidup dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Haleluya, saya berdoa kita semua menangkap pesan Tuhan pada hari ini. Kita menangkap pesan Tuhan kapanpun. Setiap pribadi yang mendengarkan firman ini, apakah bulan ini, apakah minggu depan, apakah hari ini, atau tahun depan, saya berdoa kuasa Roh Kudus tetap akan bekerja dan menjamah dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa untuk suatu lawatan Tuhan yang akan Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang menangkap pesan Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah selesai menyampaikan apa yang menjadi firman dan isi hatimu Bapa. Sesungguhnya Engkau Bapa ingin kami mendekat, melekat, dan memiliki suatu hubungan pribadi yang intim dengan Engkau Tuhan. Engkau mengizinkan masa-masa PSBB ini Tuhan. Engkau mengizinkan seperti keadaan yang lockdown. Engkau mengizinkan segala sesuatu ini terjadi menjadi sekolah bagi kami, untuk membawa kami menjadi level yang penuh kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini tangannya terangkat Tuhan, yang membutuhkan kekuatan Tuhan, bagi setiap orang-orang yang saat ini sedang menghadapi suatu tekanan-tekanan Tuhan. Mari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikul aku yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan saat ini, segala yang menghadapi masalah, tantangan, dan tekanan apapun saat ini terlepas dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan. Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bagi yang bergumul untuk sakit penyakit Tuhan, jika ada anggota keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Maka siapapun yang sedang saat ini menghadapi tantangan atau keadaan sakit penyakit, katakanlah pada tubuhmu, katakanlah pada saudaramu yang sedang sakit, bahwa bilur-bilur Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan setiap yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, biar Engkau mendapati setiap kami saat ini Tuhan, sebab firman-Mu Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi dan mencari orang yang bersungguh hati untuk Engkau melimpahkan kekuatan bagi kami. Maka saat ini melimpahlah kekuatan-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau mendapati kami saat ini menjadi orang-orang yang bersungguh hati mencari Engkau Tuhan di dalam kebenaran dan ketulusan dan kemurnian kepada Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan bekerja saat ini Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi orang-orang percaya yang memiliki kuasa, sebab firman-Mu berkata, tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami, dan kami akan menjadi saksi-Mu di Yerusalem kami, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka setiap kami yang mendengarkan saat ini firman Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa-Mu Tuhan. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkuasa dan berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur Bapa. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan, bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini ada suatu lawatan Tuhan. Hari ini ada suatu terobosan Tuhan yang terjadi. Hari ini ada suatu jamahan Tuhan yang menjamah setiap kita yang mendengar, yang memberkati setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Haleluya. Tuhan memberkati.